Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Hai teman-teman, saya Vera. Saya sekarang akan menghafalkan ayat hafalan. Shalom anak-anak kami semua. Apa kabar hari ini? Jawabnya Kuat. Kuat suaranya. Shalom Inang. Ayat apa? Ayat hafalan 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tiga. ayat 12. Sebab. halo anak-anak. Shalom Inang. Apa kabarmu pagi hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada Nama saya dulu adalah Tamani. Saya kelas sedang. Saya dari sekolah F. Saya akan menghafal ayat hafalan yaitu 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju. Halo semuanya, nama saya Teresa Jovita Darani. Saya berasal dari kelas besar, saya sektor F. Ayat hafalannya itu 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang Shalom Minang, saya Anike, kelas tengah dari sektor F. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan yang Minang berikan, yaitu 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Salam kenal, nama saya Putri. Saya dari sektor F. Saya kelas kecil. Melafalkan ayat. Baca kitab suci, doa tiap hari. Hai teman-teman dan guru sekolah minggu, saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. 3. Shalom Minang, saya Richard Bintang Spandunta kelas 4B. Saya dari sektor D. Saya akan membacakan hafalan hari ini. 1 Petrus 3. Ante Ocha dan Ante Masni, kita sama-sama menyapa anak sekolah minggu kita di rumah. 1, 2, 3, ya. Shalom anak-anak kami semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Shalom anak-anak kami semua. Apa kabar hari ini? Jawabnya Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. oke. Kenalkan nama saya Batuara, saya dari sektor B. Saya akan menghafalkan 1 Petrus
Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan. Selamat hari Minggu, 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada Salam teman-teman, nama saya Francisco Liam dari sektor D. Saya akan menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya. Salam, nama saya Nisa dari sektor A. Di sini saya akan menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya di hari Minggu ini? Pastinya luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Tapi Kak Nova kayaknya kalau Tante lihat itu semua anak-anak kurang semangat. Coba dulu kakak sapa dengan kuat. Oke. Shalom adik-adik sekolah Minggu. Apa kabarnya di hari Minggu? Pastinya luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Kak, apa Tante Masni? Kita ada yel-yel baru ya? Ada kayaknya Tante. Yuk kita belajar yuk. Ayo. Nanti Tante Masni yang bertanya, Kak Nova yang jawab. Oke? Oke. Kak, siapakah anak Tuhan? Ya, saya. Mau kau bertumbuh sehat? Ya, saya mau. Hai kawan, anak Tuhan, mari ibadah online. Puji Tuhan, dengar firman, berdoa dan bersaksi. Tunggu ya, tunggu Kak. Kita kasih tahu kata-katanya yuk. Ayo. Yang pertama, hai kawan, anak Tuhan, ayo kita ibadah online. Puji Tuhan, dengar firman, berdoa dan bersaksi. Oke, semangat ya anak-anak. Oke.
Ante. Ayo Kak panggil yuk. Ayo. Guru-guru sekolah minggu sama Inang Fikar. Ayo sini dong, ke depan temani yuk. Kami berdua yuk. Oke. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari Alam Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Mengapakah harus terjadi tanpa Allah peduli? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sikap berdoa. Anak-anak tutup matanya, lipat tangannya, kita nyanyikan sekali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Mengapa suatu kan terjadi tanpa Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Kita nyanyikan refnya dengan setengah suara. Allah mengerti. Semua lipat tangan, tutup matanya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Doa pembuka dibawakan oleh Kakak Nova. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau telah memimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, berkatilah Tuhan Yesus ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus adik-adik sekolah minggu yang sedang ibadah online. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Berikan kepada adik-adik kami ini ya Bapa roh takut akan Tuhan dan dengar-dengaran ya Bapa. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu. Berikan kami hikmat kebijaksanaan yang lebih lagi ya Bapa.
Bapa yang baik, kami manusia yang tidak luput dari dosa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menjadi anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu dari sekarang sampai sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Nah, kita mau apa Kak Nova? Lagu? Gerak dan lagu. Nah, sekarang Kak Nova yuk ajak anak sekolah minggunya bangkit berdiri. Oke. Laskar Kristus. Yes, saya. Tapi kayaknya masih ada loh Kak, yang masih duduk kayak gini. Iya ya Kak. Ayo sekali lagi dengan semangat ya. Oke. 1, 2, 3, ya. Laskar Kristus. Yes, saya. Kita ada lagu baru loh adik-adik semuanya. Yang pertama itu Mama Papa dan kedua lagu kita apa Kak? Anak sekolah minggu? Dengar-dengaran. Nah, lagu yang pertama ini kita lagu baru. Ayo kita dengarkan semua ya anak-anak sekolah minggu. Oke, anak-anak sekolah minggu kami, tadi kita sudah melihat bagaimana guru-guru sekolah minggu dengan inang pikar, dengan wajahnya yang manis, yang penuh dengan sukacita, membawakan lagu-lagu pujian. Tentu anak-anak sekolah minggu kami di rumah juga penuh dengan sukacita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh memberikan waktu kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kami secara virtual. Kami telah bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami dapat menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, kami mau memohon kepadamu, dimanapun anak-anak kami berada, dimanapun anak-anak kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Engkau yang memberkati pendengaran mereka, Engkau Tuhan yang memberkati hati mereka, Engkau Tuhan yang memberkati kesehatan mereka. Dan secara khusus Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, dengan segala keterbatasan hamba Tuhan, hamba berserah ke dalam tangan-Mu, agar di dalam menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang memakai hamba Tuhan, agar setiap tutur kata yang keluar dari hamba-Mu ini dapat dimengerti oleh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah,
Sekarang kita buka Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Inang akan membacakannya untuk anak-anak kami semua. Namun anak-anak kami di rumah harus tetap fokus ke Alkitab masing-masing. Pikirannya jangan kemana-mana, konsentrasi. Ketika Inang membacakan dari sini, anak-anak sekolah minggu kami mengikuti di dalam hati. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dengan judul Taat dan Kasih. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayatnya yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Yang terakhir anak-anak, yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Artinya, pada pagi hari ini kita akan kembali diingatkan dengan firman Tuhan ini. Ini sudah sangat sering kita dengarkan. Bahkan di dalam bulan yang lalu ini juga sudah ada disampaikan kepada kita. Dan kita diberi tema pada hari ini anak-anak kami semua adalah menghormati ayah dan ibu. Nah, namun sebelum Inang masuk ke topik perihal hormatilah ayahmu dan ibumu, Inang mau membahas sedikit Alkitab kita dari kisah para rasul. Di mana di dalam kisah para rasul 19, di sana ada seorang Paulus yang melayani di kota Efesus, ya. Seorang tokoh yaitu Paulus yang melayani di kota Efesus. Apa tujuan dari Paulus untuk melayani di kota Efesus? Atas dasar apa Paulus datang ke kota Efesus? Paulus datang ke kota Efesus adalah karena kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kemudian, mau apa sih Paulus datang ke kota Efesus? Yang pertama sekali boleh kita lihat bahwa jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus itu adalah jemaat yang sangat melakukan kejahatan. Jemaat yang tidak lagi mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Dan Paulus melihat itu. Dan begitu sedihnya Paulus melihat itu. Sehingga tergeraklah hatinya. Dia untuk dengan sungguh-sungguh memberitakan bahwa jemaat di Efesus harus percaya dan menyembah kepada Yesus Kristus. Nah, anak-anak kami sekalian, ini boleh menjadi PR ya. Ketika kita membaca di kisah para rasul tadi, jemaat di Efesus ini yang tadinya sangat tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi ketika Paulus datang, mereka menjadi bertobat. Mereka mendengarkan apa yang diarahkan oleh Efesus, sehingga mereka percaya kepada Yesus Kristus. Apakah Paulus tidak sungguh-sungguh melayani? Sangat sungguh-sungguh. Apakah ada hanya satu orang yang percaya kepada Yesus? Tidak, ada banyak orang yang kemudian lalu datang percaya kepada Yesus. Lalu apa hubungannya dengan tema kita pada hari ini? Tema kita kan Inang tadi katakan ada di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kok Inang Theo bercerita perginya ke kisah para rasul sih? Nah, begini ya anak-anak kami semua. Paulus tadi yang melayani di kota Efesus diibaratkan
Paulus ini adalah sebagai orang tua. Dan jemaat di Efesus adalah anak-anak. Seperti halnya anak-anak sekolah minggu kami. Ya. Paulus boleh kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Di dalam kehidupan kita yaitu adalah orang tua kita. Ada papa dan mama. Dan kita patut bersyukur anak-anak kami sekalian. Jika sampai pada hari ini Tuhan masih memberikan orang tua kita ada bersama-sama dengan kita. Kita patut bersyukur Tuhan masih memberikan orang tua di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami sekalian. Nah, tugas dari Paulus tadi adalah mengajarkan jemaat di Efesus. Dan sekarang orang tua kita, mama papa kamu yang ada di hadapan kamu, Tuhan telah tetapkan untuk mendidik anak-anaknya supaya boleh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar. Ya, tadi ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Papa kita, ya papa dari anak-anak sekolah minggu kami, boleh melakukan banyak kegiatan, bekerja siang dan malam. Tujuannya untuk apa? Untuk menafkahi kehidupan anak-anaknya. Lalu ibu juga ada yang bekerja dan ada yang hanya melakukan kegiatan ibu rumah tangga. Dan tugasnya juga adalah membantu ayah di dalam mendidik anak-anaknya. Sungguh luar biasa mama papa kita anak-anak yang boleh dengan jerih payahnya, dengan berkeringat, menahan hujan panas, melakukan aktivitas mereka di luar sana untuk menghasilkan atau sehingga mereka berpenghasilan dan agar dapat menafkahi anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa beli baju baru, supaya anak-anaknya bisa sekolah. Maka dari itu kita wajib menghormati ayah, mendengarkan didikan daripada ayah. Lalu kita masuk ke ibu. Kita tahu peran ibu itu adalah di mana dia seorang pendoa di tengah-tengah keluarganya. Jika kita boleh melihat perjuangan dari seorang ibu. 9 bulan mengandung. Lalu kemudian melahirkan anak-anaknya. Taruhannya apa sayang? Nyawa. Dia pertaruhkan nyawanya demi anak-anaknya. Dan saat ini Inang mau katakan kepada anak-anak sekolah minggu kami. Anak-anak, jangan pernah menyakiti hati ibumu. Alangkah sedihnya ibumu ketika kamu menyakiti hatinya. Ya, kalau orang tuamu mengatakan anakku adalah segala-galanya. Dalam bahasa Batak anak-anak ada lagu mengatakan seperti ini. Anak koki dohamuraon dia. Ya, anak-anak itu segalanya bagi orang tua. Segalanya membuat sedih, segalanya membuat senang, segalanya membuat susah pikiran. Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak. Banyak sekali anak-anak yang tanpa berpikir panjang melakukan ataupun menyakiti hati kedua orang tuanya. Dan pada pagi hari ini anak-anak kami, firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, di mana di dalam Hukum Taurat kelima juga ada dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ternyata ada upah anak-anak kami sekalian.
Ada upah ketika anak-anak kami semua bisa menghormati orang tuanya. Ada upah ketika anak-anak kami semua tidak menyakiti hati ibunya. Ada upahnya. Di Alkitab kita ini jelas dikatakan upahnya adalah umur yang panjang, kesehatan, juga kesuksesan. Lalu bagaimana ketika kita menyakiti hati orang tua kita? Apakah ada juga upahnya? Ada upahnya sayang. Upahnya ketika kamu menyakiti hati ibumu. Orang tuamu bisa jadi sakit. Ya. Kamu tidak, perhatiannya bisa jadi berkurang. Karena apa? Pikiran orang tuanya sudah banyak. Betapa sedihnya hati mama itu ketika kamu menyakiti hati mama. Tanpa kamu berpikir panjang, kamu menyakiti hati mamamu. Sedih ya sayangnya, ketika kita melakukan suatu kesalahan, orang tua kita jadi diam, jadi banyak termenung. Sedih enggak? Sedih loh. Maka dari itu, mulai dari sekarang anak-anak kami semua, belajarlah ya, membuktikan bahwa omongan orang tua kita itu tadi adalah 100% benar. Anakku kido hamoraun diau. Anakku adalah segala-galanya bagiku. Wujud nyatakan itu sayang. Ya, bahwa benar kamu segala-galanya. Bagaimana caranya? Jangan menyakiti. Hormati, hargai ya orang tuamu. Karena ketika kamu beranjak remaja, dewasa, bahkan menua nanti, peran serta orang tuamu tidak akan pernah lepas dari kehidupan. Inang tidak hanya asal bicara. Dan saat ini Inang mau buktikan kepada anak-anak sekolah minggu kami. Seberapa pentingnya peran orang tua dalam kehidupan kita. Dan di sini sayang, Inang akan memanggilkan guru sekolah minggu. Dan Inang akan melakukan wawancara singkat saja untuk memberikan seberapa pentingnya peran orang tua dalam kehidupan anak-anak itu kan. Dan perhatikan baik-baik. Mari Inang Poha, Inang Elora, dan Kakak Indah. Di sini ada 2 contoh yang akan Inang berikan ya. Nah, yang pertama sekali ada Inang Pohan. Inang Elora. Inang Elora adalah saat ini dia memang sudah berperan sebagai orang tua. Tetapi Inang ini juga tidak lepas dari peran seorang anak. Ya, tidak lepas peran dari seorang anak. Dan di sini ada Inang Pohan. Inang Elora. Inang Elora, di mana Inang ini saat ini tidak mempunyai lagi orang tua saya. Tidak punya papa mama lagi. Dan apa sih? Kenapa Inang panggil? Apa hubungannya dengan anak-anak sekolah minggu? Toh juga anak-anak sekolah minggu masih lengkap mempunyai kedua orang tua. Dari sini anak-anak sekolah minggu kami boleh belajar banyak hal. Dan di sini dengarkan baik-baik. Halo Inang Elora. Halo Inang Theo. Manis sekali ya sekolah minggu kita yang satu ini. Nah Inang, saya mau memberikan, mari kita sama-sama memberikan kepada anak sekolah minggu kita bagaimana sangat pentingnya peran orang tua di dalam kehidupan kita. Dan Inang Elora saat ini tidak mempunyai papa mama lagi. Bagaimana sih Inang perasaannya ketika saat ini Inang tidak mempunyai papa mama lagi? Apakah Inang merasa biasa-biasa saja? Ataukah Inang begitu merindukan sosok kedua orang tua di dalam kehidupan Inang? Bagaimana Inang? Iya, buat anak-anak sekolah minggu, di sini Inang mau memberikan pengalaman Inang. Inang sudah tidak mempunyai orang tua lagi dari SMA. Jadi perasaannya tentunya sedih, rindu, pengen memeluk,
pengen memanggil, tetapi tidak ada lagi. Sedih tentunya. Jadi Inang mau buat anak-anak sekolah minggu, hormatilah orang tuamu, sayangilah orang tuamu, taatilah orang tuamu, cintailah orang tuamu selagi mereka masih ada, selagi mereka masih bisa kamu peluk, selagi mereka masih bisa kamu sayangi, sayangilah mereka. Berdoa kepada Tuhan sehingga mereka bisa panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan agar bisa membiayai kehidupan anak-anak sekolah minggu kami di rumah. Walaupun kita sudah besar seperti Inang saat ini, Inang sangat rindu, sangat rindu. Tapi kerinduan Inang itu Inang bawa dalam doa. Begitu Inang Theo. Iya. Nah, anak-anak sekolah minggu kami semua sudah dengar betapa pentingnya sosok kedua orang tua kita di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, dari kehidupan Inang Pohan kita boleh belajar jangan sampai penyesalan terlambat. Nah, dan di sini ada contoh kedua anak-anak kami semua, ada Kakak Indah. Halo Inang Theo. Halo Kakak Indah. Iya, Inang Theo. Cantik sekali ya Kakak Indah. Nah, kalau Kakak Indah berbeda dengan pengalaman Inang Elora. Kalau Kakak Indah masih mempunyai lengkap kedua orang tua, ada mama dan ada papa. Dan sekarang ini kita tahu Kakak Indah ini adalah seorang yang sudah bekerja, seorang yang sudah berpenghasilan. Lalu Inang mau tanya, Kakak Indah, apakah hingga saat ini sampai Kakak Indah dapat berpenghasilan, tolong kasih tahu Kakak Indah kepada anak-anak sekolah minggu, apakah itu semua hanya karena Kakak jago, Kakak pintar, atau adakah keterlibatan orang tua di dalamnya? Coba Kakak Indah. Puji Tuhan Inang, kakak sampai hari ini tetap diberikan dukungan, tetap diberikan doa oleh orang tua supaya kakak dapat bekerja lebih baik, terus dapat penghasilan juga. Itu karena doa orang tua juga Inang. Jadi adik-adik, kita mari bersyukur karena orang tua kita yang diberikan Tuhan itu baik kepada kita. Dan kita juga harus turut perintah orang tua, dengar akan perintahnya. Gitu Inang. Ya, terima kasih Kakak Indah, luar biasa ya naknya. Dari kedua contoh tadi kita dapat belajar bahwa kita harus senantiasa menghormati kedua orang tua kita. Jangan menyakiti ya, jangan menyakiti, berpikir panjang lagi ya. Karena apa? Orang tuamu sampai kapanpun akan berperan di dalam kehidupanmu. Nah, sekarang Inang mau ajak anak-anak kami sekolah minggu, tetap saja di sini Inang dan Kakak Indah, kita sama-sama di depan. Sekarang Inang mau ajak anak-anak sekolah minggu kami yang di rumah, dimanapun berada, lipat tanganmu, tutup matamu, berdoa sebentar saja untuk orang tuamu. Kamu hanya perlu bersungguh-sungguh. Buktikan kalau kamu benar-benar menyayangi orang tuamu. Lipat tanganmu, tutup matamu, berdoalah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan orang tua di dalam kehidupanku. Katakan kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menguatkan kamu semua, agar kamu tumbuh dan mampu menjadi seorang anak yang senantiasa membanggakan kedua orang tuamu. Membanggakan orang tuamu juga adalah menaati sebagian daripada firman Tuhan. Katakan dalam doamu kepada Tuhan, Tuhan berikan
kesehatan kepada mama papa. Tuhan, berikan umur yang panjang kepada mama papa. Tuhan, berikan hikmat kepada mama papa agar mampu mendidik kamu sekalian anak-anaknya, agar orang tuamu bisa melihat kamu bertumbuh dan menjadi seorang yang sukses nantinya. Katakan dengan sungguh-sungguh di dalam doamu kepada Tuhan. Baiklah anak-anak kami sekalian, kini tiba saatnya kita mengakhiri cerita firman Tuhan. Kita satukan hati kita satukan doa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, jika kami boleh Tuhan ingatkan kembali di dalam firman-Mu, bahwa kami harus menjadi seorang anak yang menghormati orang tua kami, yang menaati orang tua kami. Dan kami percaya Tuhan, melalui firman ini, mulai sekarang dan selamanya, kami boleh berjanji di dalam diri kami sendiri, kami boleh berjanji untuk Tuhan, bahwa kami akan benar-benar melakukannya dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau kuatkan kami. Mari Tuhan, Engkau kokohkan iman kami, agar firman-Mu ini Tuhan boleh tetap terus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Dan hari ini Inang bebaskan tugas untuk anak-anak sekolah minggu kami. Inang hanya mau melihat kesungguhan anak-anak sekolah minggu kami berdoa untuk mama dan papamu. Ayat hafalannya Amsal 6 ayat 20. Boleh dihafalkan? Ya, boleh dihafalkan. Dan sampai demikian cerita firman Tuhan. Kita lanjutkan acara kita. Baik, anak-anak kami sekalian, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, ucapan syukur kita angkat kembali satu pujian. Dan ketika ada orang tua kami yang mendampingi anak-anak kami di dalam mengikuti ibadah ini, mari Amanginang kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita bernyanyi, di doa ibuku namaku disebut. Di waktuku
sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Dan sekarang kita akan mempersembahkan ucapan syukur kita. Ayat pengantar bagi kita diambil dari 1 Tawarik 29, ayatnya yang ke-14 demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita berikan persembahan kita. Kita akan akhiri ibadah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan dari kami mengawali hingga kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Turut campur tangan Tuhan dapat kami rasakan, sehingga ibadah kami ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Ibadah kami ini kami persembahkan sebagai persembahan kami, dan kiranya berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan persembahan yang telah kami kumpulkan, mari Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau lipatkan kali ganda kepada setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati juga Tuhan setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam mendidik anak-anak kami semua. Agar firman-Mu Tuhan dapat orang tua tanamkan kepada setiap anak-anak kami semua, sehingga anak-anak sekolah minggu kami dapat bertumbuh dan kelak menjadi anak-anak yang sukses. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah, masa depan yang penuh sukacita bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami di dalam pelayanan gereja kami. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat guru sekolah minggu yang boleh ambil bagian pada saat ini. Engkau Tuhan yang memberkati kami semua dengan segala keterbatasan kami. Ketika Tuhan percayakan kami menjadi guru-guru sekolah minggu dalam satu tim ini, bukan hanya kebetulan, tetapi kami percaya ada rencana Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan pakai di dalam melakukan pelayanan kami, untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu kami. Kami juga berdoa untuk tim musik kami, untuk tim peralatan, dan juga abang sekretaris kami yang boleh senantiasa mendampingi kami, sehingga ibadah kami ini dapat terlaksana dengan baik. Berkati kami semua Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati rumah tangga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima di minggu depan. Sampai berjumpa di minggu depan. Salam sehat.